Halo Sobat Film, kalian pernah gak sih nonton film terus ngerasa ini kok jalannya pelan banget ya? Atau malah bingung, ini ceritanya tuh sebenarnya kemana sih? Tapi anehnya setelah nonton malah kepikiran terus. Ini karena film Eropa punya gaya yang beda. Mereka gak cuma fokus ke hiburan tapi juga ke rasa dan makna. Di video ini aku bakal jelasin estetika film Eropa. Aku belum bilang. Balik lagi bersama aku, Azumi. Tonton terus sampai habis ya. Do you know what these people have in common? This is Amelie. With the discovery of a simple childhood treasure, she begins a quest to fix other people's lives. And perhaps her own as well. Yang pertama, ciri khasnya. Kalau dari segi tampilannya, film Eropa ini biasanya gunain warna yang lebih natural, gak terlalu terang atau mencolok. Sering juga pakai tone yang agak dingin. Komposisinya rapi dan artistik, bahkan kadang tiap scene bisa terasa seperti lukisan. Kameranya juga sering diam atau geraknya pelan, supaya penonton bisa lebih fokus ke suasana. Contohnya bisa dilihat di film Emily, di mana setiap warna atau detail dipikirin secara matang. Dari segi narasinya, kalau dari segi narasi, cerita di film Eropa ini biasanya nggak selalu urut atau nggak linear. Jalannya pelan, lebih fokus ke perasaan daripada aksi. Konfliknya sering terjadi di dalam diri karakter, bukan cuma dari luar. Dan endingnya juga sering terbuka, jadi penonton diajak mikir sendiri. Kalau dari segi karakter di film Eropa ini biasanya nggak sempurna, realistis, dan sering jadi anti-hero. Mereka punya masalah, keraguan, dan konflik batin yang kuat. Justru itu yang bikin rasa lebih dekat dengan kenyataan nyata. Entertainment is proud to present an extraordinary new movie. Nominated for 7 Academy Awards, including Best Director, Best Actor, Best Screenplay, and only the second film ever nominated for both Best Picture and Best Foreign Film. Meet a real-life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game. Wonderful. 2 thumbs up, says Siskel and Ebert. A modern comic masterpiece, raved the Chicago Tribune. Written, directed by, and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni. In the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful. Yang kedua, pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosialnya. Kalau dari segi budaya dan nilai lokal, film Eropa ini sering ngangkat kehidupan sehari-hari, bahasa lokal, dan kebiasaan masyarakat. Tema yang sering muncul adalah identitas, kebebasan, dan makna hidup. Jadi filmnya tuh terasa sangat dekat dengan realistis. Kalau dari segi sejarah, terutama setelah Perang Dunia Kedua, punya pengaruh besar terhadap gaya film Eropa. Film jadi lebih realistis, kadang gelap, karena banyak ngangkat tema trauma perang, kemiskinan, dan kehidupan setelah konflik. Kalau dari nilai sosial dan ideologi, film Eropa juga sering gunain sebagai kritik sosial. Isu seperti kesenjangan sosial, imigrasi, bahkan diskriminasi sering dimasukin ke dalam cerita.
Tapi penyampaiannya halus, nggak langsung, jadi penonton diajak berpikir sendiri. Yang ketiga, gaya penyutradaraan dan teknik filmnya. Gaya penyutradaraannya ini make auteurisme. Jadi sutradara di film Eropa ini biasanya punya gaya khas sendiri. Film ini dianggap sebagai karya seni, bukan cuma sekedar hiburan. Cerita yang dibuat sering personal dan filosofis. Kalau dari teknik editingnya, teknik editing yang sering digunain itu adalah long take atau shoot panjang, jump cut, dan temponya lambat. Tujuannya supaya penonton bisa ngerasain momen, bukan hanya melihatnya saja. Biasanya musik yang digunain di film Eropa ini nggak berlebihan, bahkan kadang minim musik. Jadi sebagai gantinya banyak gunain suara alami seperti langkah kaki atau lain-lainnya agar terasa lebih realistis. Dan gak lupa mise en scene, semua elemen visual yang diatur dengan detail seperti lighting yang natural, lokasinya nyata, dan kostum yang sederhana. Hal-hal kecil ini membantu membangun suasana yang lebih autentik. Selanjutnya yaitu tujuan estetika film Eropa. Film Eropa punya beberapa tujuan utama, yaitu realisme dengan menunjukkan kehidupan yang apa adanya, kritik sosial menyampaikan isu masyarakat, eksplorasi makna hidup yang mengajak penonton berpikir, dan ekspresi sutradara sebagai karya seni personal. Jadi film bukan cuma untuk hiburan, tapi juga buat refleksi. Kalau dari respon penontonnya sendiri, mungkin dari penonton lokal, masyarakat Eropa lebih mudah memahami konteks budaya dan sejarahnya. Mereka terbiasa dengan alur yang lambat dan realistis. Tapi kalau bagi penonton global, film Eropa sering diapresiasi di festival internasional karena kualitas artistiknya tinggi. Tapi sebagian penonton umum, filmnya terasa lebih berat dan kurang menghibur. Apakah mudah dipahami di lintas budaya? Sebagian mudah dipahami, terutama tema universal seperti cinta, keluarga, dan kehidupan. Tapi beberapa film butuh pemahaman budaya atau sejarah tertentu. Meskipun begitu, visual yang kuat tetap bisa dinikmati siapa saja. Jadi kesimpulannya, film Eropa itu bukan lambat tanpa alasan, tapi mereka dibuat untuk dirasakan, dipikirkan, dan dipahamin secara lebih dalam. Kalau kalian terbiasa dengan film yang cepat, mungkin awalnya terasa aneh, tapi kalau udah terbiasa justru mungkin bisa jadi pengalaman yang berbeda. Segitu aja dari aku, bye!